Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Wahyuni dari jurusan Manajemen Transfer S1. Di sini saya akan mengerjakan soal mengenai korelasi dan regresi linear berganda. Soalnya yaitu mengenai indeks pasar, tingkat suku bunga, dan return saham sebuah perusahaan di Bursa Efek selama 5 tahun. Datanya yaitu tahun 2010, X1 24,48, X2 16,69, Y-min 70,53, 2011 X1 1,42, X2 16,28, Y-min 12,12, 2012 min 31,45, X2 21,84, Y-min 31,03, 2013 32,61, X2 22,35 dan Y 152,5. 2014 X1 min 9,13, X2 13,80 dan Y min 59,4. Yang pertama yang harus kita tentukan yaitu koefisien korelasi dan koefisien determinasinya. Yang kedua persamaan regresi dan artinya. Yang ketiga return saham jika nilai indeks pasar 25 dan tingkat suku bunga 24. D. Kesalahan baku regresi SE1, SB1, dan SB2. Langkah selanjutnya yaitu kita pindahkan data dalam soal ini ke dalam Microsoft Excel. Ini adalah data yang telah kita pindahkan dari soal, di mana terdapat X1, X2, dan Y. Langkah selanjutnya, kita masukkan data ini ke dalam SPSS. Pada variabel Q-nya, yang pertama yang harus kita tulis yaitu X1. Kemudian kita isi pada labelnya indeks pasar. Yang kedua, kita tulis X2 labelnya tingkat suku bunga. Yang ketiga, Y labelnya yaitu return saham. Kemudian pada data Q, kita pindahkan data yang dalam Microsoft Excel tadi ke dalam SPSS ini. Kita masukkan data yang di Microsoft Excel tadi ke dalam sini. Langkah selanjutnya, kita klik Analyze, kemudian kita pilih Regression, dan kita pilih Linear. Pada independen ini, variabelnya yaitu indeks pasar, tingkat suku bunga, dan return saham masuk ke dalam variabel dependen. Langkah selanjutnya kita klik statistik, lalu kita cek list deskriptif, kemudian kita tulis collinearity diagnostis, kemudian pada residualnya kita klik Darwin-Watson,
dan kita klik continue. Kemudian kita klik plot. Pada Y-nya kita pilih RESID. Kemudian pada X-nya kita pilih yang pertama. Langkah selanjutnya kita klik histogram. Lalu kita klik continue. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita klik OK. Ini adalah data setelah data yang kita olah sebelumnya, yaitu pada kolom yang pertama yaitu deskriptif, return sahamnya sebesar min 4,1160, indeks pasarnya 3,5860, dan tingkat suku bunganya 18,1920. Pada kolom correlation, return sahamnya sebesar 1,000, indeks pasarnya 0,515, dan tingkat suku bunganya 0,673. Kemudian, pada kolom ketiga variabel enter atau remove, di kolom ini variabel independen yaitu indeks pasar sebagai X1, tingkat suku bunga sebagai X2, dan return saham sebagai Y atau dependen, dan dengan menggunakan metode enter. Pada kolom keempat atau model summary, dapat kita lihat bahwa nilai 0,826 yang menunjukkan hubungan korelasi antara variabel yang bersifat positif. Lalu, R-square yang dimana besaran R-square berpengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap Y yang berarti pengaruhnya sebesar 68,2%. Selanjutnya pada kolom ANOVA, ketentuan dari ANOVA adalah apabila nilai SIG kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan ada pengaruh X1, X2, dan Y. Nilai SIG 0,318 yang berarti besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan antara X1, X2, dan Y. Kemudian pada kolom koefisien, dapat kita lihat bahwa konstantanya yaitu sebesar min 295,363, indeks pasarnya 1,678, tingkat suku bunganya 15,679. Signifikansinya besar dari 0,05, berarti X dan Y tidak mempunyai pengaruh satu sama lain. Selanjutnya kita mencari persamaan regresi dengan rumus. Y sama dengan A plus B1 X1 tambah B2 X2, di mana A sama dengan min 295,363
B1 sama dengan 1,678, B2 sama dengan 15,679. Dapat disimpulkan nilai A sama dengan tanpa adanya indeks pasar dan tingkat suku bunga, maka besarnya return saham per bulan adalah min 295,363. Nilai B1 sama dengan tiap kenaikan indeks pasar sebesar 1%, maka akan meningkatkan suku bunga sebesar 1,678. Nilai B2 sama dengan tiap penambahan suku bunga akan meningkatkan return saham sebesar 15,679. Lalu kesalahan baku regresi secara manual yaitu SE sama dengan 72,12, SB1 sama dengan 1,63, dan SB2 sama dengan 11,30. Sekian pengerjaan soal mengenai korelasi dan regresi linear berganda dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.